Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di kesempatan kali ini teman-teman, berhubung banyak dari kalian yang request di kolom komentar terkait analisis untuk pembahasan seputar koin Renzo. Jadi di sini mungkin saya akan coba kabulin ya untuk requestan seputar koin Renzo ini. Dan mungkin seperti biasa kita akan coba kulik untuk koin Renzo ini baik dari segi technical analysisnya atau price actionnya sampai ke nanti tokenomics dan fundamentalnya kita akan coba intip teman-teman sedikit demi sedikit. Dan di sini juga buat kalian yang tertarik untuk koin kesayangannya saya analisa atau mau request analisa koin tertentu, kalian bisa langsung aja kunjungin di bio akun TikTok saya. Jadi di sini ada link tree yang bisa kalian akses dan nanti kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini. Dan di sini kalian bisa kunjungin aja langsung untuk link traktir saya untuk request analisa koin ataupun tanya-tanya seputar kripto dan investasi. Dan juga buat kalian yang mau mampir ke channel YouTube saya, feel free kalian bisa klik di bagian sini, teman-teman. Dan oke, di sini sebelum kita mungkin masuk ke dalam technical analysisnya, mungkin buat teman-teman juga supaya lebih teredukasi dan juga lebih tahu nih teman-teman tentang koin kriptonya, kalian bisa baca-baca di artikel manapun ya teman-teman. Dan meskipun demikian, pastiin juga untuk artikel yang kalian baca adalah artikel yang memang terpercaya teman-teman. Dan di sini kalian bisa baca-baca nih, misalkan untuk koin dalam hal ini koin Renzo nih, koinnya seperti apa, kemudian keunikannya seperti apa, cara kerjanya gimana, dan sebagainya teman-teman. Jadi sepengalaman saya dan karena saya juga sering baca ya, di sini juga udah banyak kok untuk artikel-artikel yang memang berbahasa Indonesia seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada halangan bahasa atau barrier terhadap language-nya, teman-teman jangan khawatir karena udah banyak yang menuliskan juga artikel-artikel seperti ini dalam bahasa Indonesia, teman-teman. So, jangan malas baca, teman-teman, karena kalau misalkan kalian malas baca, conviction kalian akan sulit terbentuk karena conviction atau kepercayaan terhadap suatu project atau suatu koin seperti ini baru bisa timbul ketika kalian memang benar-benar paham apa yang dikerjakan oleh koin tersebut atau project apa yang ada di balik koin tersebut, teman-teman. Dan di sini kita akan coba lihat secara price action, teman-teman. Jadi nanti teman-teman untuk informasi di sini bisa kalian baca sendiri ya, karena tentunya cukup panjang jika dijelaskan. Dan pastikan juga kalian pahami apabila memang ingin membeli suatu aset tertentu. Tapi saya juga nggak menyarankan ya teman-teman. Maksudnya saya tidak menyarankan atau menyuruh teman-teman untuk membeli atau menjual aset tertentu. Tentunya itu disclaimer dulu teman-teman, bukan ajakan membeli atau menjual aset tertentu. Dan di sini kita akan coba kulik lagi secara teknikal. Jadi di sini kalian bisa lihat untuk price action dari Renzo ini sendiri. Jadi bisa dikatakan Renzo ini masih terbilang cukup baru ya teman-teman ya di market. Karena di sini teman-teman bisa lihat ketika dia listing ya. Dia listing dan kemudian harganya masih di sini-sini aja teman-teman. Masih ada di area konsolidasinya. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk Renzo ini sendiri sedang berada atau sedang coba testing di demand areanya teman-teman. Sebelumnya kemarin sempat terrejeksi ya dari supply areanya yang ada di atas ini atau gagal untuk breakout untuk supply areanya. Tapi di sini meskipun demikian teman-teman, di sini Renzo ini udah menunjukkan pergerakan yang cukup baik ya. Ketika dari bawah sini dia terus membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, dan possible ini ada higher low teman-teman, hopefully, dan nanti dia bisa coba naik lagi ke atas teman-teman. Dan apabila memang hal tersebut yang terjadi, maka ada potensi untuk Renzo ini memang bisa breakout dari supply areanya dan kemudian testing lagi kembali sebelum naik lagi teman-teman. Jadi yang diharapkan tentunya skenarionya yang seperti ini teman-teman ya. Jadi dia membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, dan kemudian dia breakout dan juga testing dulu ke bawah sini dan baru kemudian naik lagi teman-teman. Tentunya harapan holder Renzo seperti itu teman-teman ya. Tapi we never know teman-teman karena nggak ada yang tahu untuk masa depan itu seperti apa. Jadi hopefully teman-teman juga bisa batasi resiko, apalagi buat teman-teman yang memang niatannya itu trading ya, bukan invest. Dan hopefully jangan lupa pakai stop loss teman-teman, jangan lupa batasi resikonya karena itu penting banget dalam money management. Dan juga teman-teman di sini buat kalian yang mungkin tertarik atau punya conviction terkait Renzo ini, menurut saya sendiri ini adalah sebuah zona akumulasi yang baik teman-teman. Jadi sekali lagi dicanamkan dulu bahwa saya bukan ajak teman-teman untuk beli atau jual aset tertentu, tapi based on POV saya, mungkin kalau teman-teman ambil channel seperti ini,
mungkin bisa dikatakan di bawah sini juga adalah merupakan area akumulasi yang cukup oke teman-teman. Mengingat di sini juga ada demand area yang ada potensi untuk membuat pullback harga dari Renzo ini teman-teman. Dan ketika memang nanti dia bereaksi terhadap demand areanya, mungkin teman-teman yang mau akumulasi nanti udah bisa profit nih teman-teman ketika memang harganya menunjukkan kenaikan. Tapi sekali lagi tentunya kalau sebagaimana yang sering saya ungkapkan akan lebih baik jika bertahap teman-teman ya. Jadi kalian jangan masuk 100% langsung di sini, misalkan kalian mau beli masuk 100% misalkan di sini, itu kurang bijak juga teman-teman. Akan lebih baik jika kalian membuat entry grid ya teman-teman ya. Misalkan di sini kalian entry sekali nih, misalkan kalian di sini entry sekali, kemudian nanti ketika apabila memang dia turun lagi kalian baru entry lagi dan sebagainya teman-teman. Jadi buatlah entry grid supaya nanti kalian bisa memperoleh entry atau area beli yang memang ideal teman-teman, seperti itu. Dan di sini kita akan coba lihat juga dari segi DeFi lama teman-teman. Dan di sini saya akan coba kasih tunjuk teman-teman apa sih yang menarik dari Renzo ini. Mungkin kita jangan ke sini dulu teman-teman, kita coba ke coin market cap dulu deh ya teman-teman ya. Nah, dari segi coin market cap, teman-teman bisa lihat Renzo ini masih ada di urutan 336 teman-teman. Masih cukup jauh ya dari 100 besar, yang menandakan market cap-nya masih lumayan kecil teman-teman, atau quote on quote belum terlalu gede lah. Jadi kalau kita buka di sini untuk Renzo, nah kurang lebih seperti ini teman-teman untuk data-datanya dari coin market cap ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk market cap-nya kurang lebih ada di angka 160 jutaan dolar teman-teman. Tentunya kalau dibandingkan Bitcoin, ETH dan sebagainya masih lumayan jauh teman-teman ya. Karena memang ini altcoin yang lumayan baru. Tapi meskipun demikian teman-teman, kalau kalian lihat di DeFi lama, ini TVL-nya gede banget teman-teman. Untuk ukuran market cap yang segini, quote on quote ini tuh TVL yang cukup besar teman-teman. Dan kalau misalkan kita coba breakdown, nah seperti ini. Untuk TVL-nya itu paling gede chain breakdown-nya itu ada di Ethereum teman-teman dengan 2 billion USD lebih teman-teman. Dan sisanya kalian bisa lihat untuk TVL-nya ada di mana-mana aja, untuk chain breakdown-nya ada di mana-mana aja. Dan di sini untuk market cap-nya seperti yang tadi saya bilang masih sangat kecil teman-teman apabila dibandingkan dengan TVL-nya gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kalian coba amati koin lain juga nanti kalian akan bisa menemukan perbandingan bahwa TVL Renzo ini gede banget teman-teman untuk ukuran market cap-nya. Dan kalau kalian lihat juga untuk di coin market cap-nya teman-teman, di sini meskipun tadi yang saya katakan bahwa Renzo ini punya project yang oke teman-teman, punya market cap yang masih lumayan kecil, sehingga buat teman-teman yang belum tahu, ketika market cap suatu koin itu masih tergolong kecil, maka meskipun memang resikonya ada teman-teman, jadi cukup besar juga untuk investasi di koin yang memang market cap-nya masih kecil, tapi upside potensialnya itu juga besar teman-teman, karena resiko selalu berbanding lurus dengan potensi keuntungan yang bisa kalian peroleh gitu teman-teman. Jadi ketika market cap atau kapitalisasi pasarnya belum besar, maka secara otomatis uang yang dibutuhkan untuk menaikkan harga dari koin yang market cap-nya belum besar tersebut itu jauh lebih kecil teman-teman, sehingga lebih gampang naik lah quote on quote dibandingkan koin yang memang market cap-nya udah besar kayak Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Itu kan biasanya kalaupun naik nggak gede-gede banget teman-teman, karena memang market cap-nya udah lumayan besar kayak gitu teman-teman. Nah, di sini tadi kan saya udah ngomong yang bagus-bagus ya nih teman-teman. Sekarang kita akan coba lihat sedikit hal yang mungkin teman-teman bisa waspadai ya apabila memang quote on quote teman-teman hendak bertransaksi atau berinvestasi di Renzo ini. Kalian bisa lihat dari token unlock di sini yang terbuka itu baru 11% teman-teman, atau token yang ke unlock itu baru 11%. Yang berarti teman-teman, sebagaimana juga yang saya sering ungkapkan di video-video sebelumnya, teman-teman boleh cek, saya udah sering banget ngomong ini, tapi nggak apa-apa, di sini saya coba ulangi lagi. Ketika ada koin yang memang unlocknya atau koin yang dikeluarkan di pasaran atau di unlock di pasar itu masih sedikit, apalagi kayak gini, masih 11%, maka secara otomatis ketika nanti akan ada event unlock lagi, itu ada potensi untuk koin tersebut mengalami penurunan di short termnya teman-teman, atau di time frame jangka pendeknya itu ada potensi untuk dia mengalami koreksi terlebih dahulu karena akibat dari token yang dikeluarkan di pasaran gitu teman-teman. Istilahnya supply-nya bertambah gitu teman-teman. Dan meskipun demikian tentunya nggak ada yang tahu ya. Kayak yang saya bilang juga nggak ada yang tahu masa depan.
tapi akan lebih baik jika kita mengantisipasinya, teman-teman. Contohnya kayak gini, di sini di 324 hari lagi, meskipun masih lama teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa coba catat aja buat memang make sure kalian waspada aja. Jadi di sini di tanggal 30 April ya kemungkinan ya, di tahun 2025 itu ada upcoming eventnya yang paling deket. Di sini ada 324 hari lagi, dan di sini akan di-unlock cukup besar teman-teman, 43,70% dari circulating supply-nya Renzo ini akan di-unlock di tahun 2025, lebih tepatnya di tanggal 30 April. So buat teman-teman, pastiin tanggalnya dicatat supaya nggak lupa juga, dan pastiin kalian juga waspada ketika event ini berlangsung, karena seperti yang tadi saya bilang, ada potensi koreksi secara short term ya untuk koin Renzo ini. Meskipun belum pasti juga teman-teman ya, karena nggak ada yang tahu. Dan kalau kita coba lihat nih di chainbroker.io-nya, di sini saya cukup suka untuk koin Renzo ini teman-teman. Kenapa? Karena dia di-back oleh cukup banyak venture capital ternama teman-teman. Misalkan seperti Maven 11 Capital, di sini Binance Labs yang pasti kalian kenal banget, dan juga di sini ada banyak banget teman-teman seperti OKX Venture, kemudian 7X Ventures dan sebagainya teman-teman. Kalian bisa baca-baca sendiri, dan ini adalah venture capital yang cukup besar ya. Jadi ketika memang suatu koin di-back oleh venture capital yang cukup besar, maka harapannya koin tersebut bisa nih mengalami kenaikan karena memang disupport langsung oleh venture capital ini teman-teman. Dan mungkin itu informasi yang bisa saya deliver terkait Renzo ini. So hopefully bisa dijadiin manfaat dan bisa berguna buat informasi teman-teman semuanya untuk nambah-nambah insight juga. Dan hopefully kalian itu bisa profit nih melalui koin Renzo ini apabila memang kalian trading atau berinvestasi di sini. Dan sekali lagi, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset tertentu, melainkan coba dijadiin aja sebagai pengetahuan tambahan dan second opinion untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin sekian dulu untuk video analisa terkait Renzo ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis, dan I'll see you teman-teman in the next video. Thank you teman-teman.